Saudara keluarga Katolik sejati, selamat berjumpa kembali dalam renungan keluarga pada hari ini. Hari ini bacaan Injil dari Markus 12 ayat 28b sampai 35. Hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa, bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, tema renungan pada hari ini adalah kasih. Setiap orang ingin hidup di dalam kasih. Sikap saling mengasihi merupakan hidup yang sungguh didambakan oleh semua manusia. Karena di dalam kasih ada persahabatan, ada kekeluargaan, dan ada persekutuan yang dibangun dengan yang lain. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia adalah perintah sekaligus hukum yang pertama dan utama. Ini merupakan pusat dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudari yang terkasih, mengasihi Tuhan Allah tidak dibenarkan dalam keraguan-raguan, tetapi haruslah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Manusia perlu menyadari bahwa hidupnya haruslah tergantung kepada Allah. Manusia dapat memperoleh kesehatan, rezeki, dan semua itu adalah kasih karunia dari Allah. Tuntutan untuk mengasihi sesama manusia dilakukan sama halnya dengan mengasihi diri sendiri. Manusia tidak ingin dirinya diperdaya, tidak ingin dihina dan tidak ingin disakiti. Tetapi manusia ingin dicintai, ingin dirangkul, diperhatikan dan dipahami. Saudara-saudari yang terkasih, sering kita mendengar perkataan ini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Nah, apabila kita ingin dicintai, maka mari kita mencintai sesama kita. Apabila kita ingin dipahami, mari dari pihak kita juga memahami orang lain. Dalam Injil dijelaskan kepada kita, sekalipun ahli Taurat selalu ingin menjebak Yesus, tetapi Yesus dengan bijaksana memberi jawaban kepada mereka. Yesus mengatakan, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Yesus tidak pernah menyimpan kebencian kepada siapapun, tetapi Yesus sungguh-sungguh mengasihi manusia yang berkenan kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, Paus Fransiskus dalam ensiklik Fratelli Tutti mendorong terwujudnya sikap persaudaraan dan persahabatan sosial.
Paus Fransiskus mengatakan bahwa kemampuan mengasihi adalah sebuah kurnia yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada manusia ciptaannya. Menjadi saudara, sahabat bagi orang lain menuntut setiap pribadi untuk keluar dari egoisme diri untuk membangun sebuah relasi yang baik dengan sesamanya. Relasi terhadap Allah tampak nyata terhadap sesama manusia. Kasih memungkinkan setiap orang untuk terbuka terhadap yang lain. Kasih menjadi dasar dari semua kebajikan lain dalam membangun relasi dengan sesama. Saudara-saudari yang terkasih, sumber kasih itu adalah Allah sendiri. Santo Bonaventura mengatakan bahwa tanpa kasih, kebajikan-kebajikan lain tidak akan terwujud sesuai dengan kehendak Allah. Orang beriman hendaknya menempatkan kasih itu di atas segalanya. Bahaya terbesar adalah ketika kita tidak mampu untuk mencintai. Bagi Santo Thomas Aquinas, kasih menggerakkan seseorang dari kedalaman dirinya untuk terarah kepada sesama. Kasih mendorong orang untuk melakukan yang baik bagi sesamanya. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kita mempraktekkan kasih dalam keluarga kita? Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada dunia ini melalui pengorbanan Yesus putranya di kayu salib. Dia rela menderita, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Dan pada hari ketiga, dia akan bangkit dari antara orang mati. Dia pun masih berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kasih ada kesabaran, ada kemurahan hati, kelemah lembutan. Kasih itu tidak pemarah. Kasih itu maha pengampun. Bagaimanakah sikap kita sebagai seorang bapak, seorang ibu dan anak dalam mewartakan kasih ini? Persahabatan hanya akan terbentuk karena kasih. Keluarga juga terbentuk karena ada kasih. Dan komunitas atau persekutuan juga dibentuk karena kasih. Ada seorang anak yang mengungkapkan isi hatinya kepada keluarganya. Keluargaku adalah surgaku. Senyum manis mereka selalu membuatku semangat. Canda, tawa, tangis menghiasi setiap waktu kita. Kehidupan kita seperti roda yang berputar. Kadang kita di atas dan kadang kita di bawah. Kebersamaan kita ibarat kata seperti jalan yang bergelombang. Terkadang kita bahagia dan terkadang juga ada perselisihan. Tetapi semua itu menguatkan kita agar senantiasa bersatu teguh dalam keluarga. Pelukan dan cintanya mereka tak lepas dari kehidupanku. Kasih sayang yang mereka berikan kepadaku sejak kecil hingga beranjak dewasa, semua itu tidak akan bisa terukir oleh kata-kata. Mama yang selalu merawat anak-anak, menyayangi, menjaga, semua jasa yang diberikannya tidak akan pernah terbalas dengan kata. Seorang bapak yang selalu setia mencari nafkah untuk mencukupi kehidupan keluarga. Walaupun panas terik matahari menerjang, semangat dan tekadnya selalu menguatkannya. Kakak yang selalu mendengarkan curhat di setiap hari. Saat kecil dia juga memperkenalkan apa itu kehidupan. Dia senantiasa menguatkanku untuk meraih impian, memotivasi agar tidak mudah menyerah. Keluargaku, maafkanlah aku bila pernah melukai hatimu, baik itu melalui perkataan atau perbuatanku.
Aku begitu sempurna ketika aku dekat dengan keluargaku. Keluargaku, aku sangat mencintainya. Saudara-saudari yang terkasih, ungkapan cinta seorang anak kepada keluarganya menjadi contoh bagi kita untuk juga bisa membagikan cinta kepada sesama kita. Seorang anak ketika dia merasa rindu kepada orang tuanya menyampaikan hal ini. Ambil bambu buat sembilu, terbang debu dari cerutu. Namamu keluargaku kusebut selalu dalam doa dan setiap waktu. Semoga pewartaan Injil kepada kita hari ini semakin meneguhkan iman dan kepercayaan kita. Salam kasih Kristus. Amin.